Halo semuanya, welcome back to the channel. Balik lagi sama gue Carolina Dia yang hari ini bakal ngebawain materi tentang join product dan juga buy product. Oke, jadi hari ini kita bakal ngebahas 3 soal. Langsung aja ke soal yang pertama, yaitu tentang join cost allocation dan juga proses further or sell. Jadi ada perusahaan J yang membeli batangan kayu yang akan diproses menjadi 3 produk, yaitu produk G, T, dan C. Jadi ketiga produk ini melewati tahap yang sama, yaitu tahap penggergajian atau pemotongan kayu dengan joint cost. Total joint cost itu $1 juta. Di sini yang didapetin dari direct material, debarking, sizing, dan juga product cutting. Terus kita juga dikasih tahu tentang monthly output of materials at split off point dan juga harga jualnya. Harga jualnya untuk fully process unit tersebut ya. Nah, selanjutnya ada informasi tambahan terkait 3 produk tersebut, yaitu produk G itu langsung dijual setelah proses penggergajian itu selesai tanpa adanya further process. Ini juga berlaku hal yang sama buat produk C yang langsung dijual pada saat split off point. Tapi buat produk T, dia itu melewati further process nih yang membutuhkan biaya sebesar $90.000 dan juga akan berdampak pada jumlah unit yang memasuki proses tersebut, yaitu akan turun sebesar 10%. Tapi kalau kita nggak ngelakuin si further process ini, produk T itu masih bisa kita jual dengan harga $55 per unit. Nah, langsung masuk ke soal. Yang pertama, kita disuruh cari alokasi dari joint cost tersebut menggunakan 3 metode. Yang pertama itu sales value at split off, kedua physical measure, dan yang ketiga itu NRV method. Oke, kita bakal shifting ke answer sheet kita. Di sini udah ada diagram yang bisa kasih gambaran yang lebih jelas tentang proses tersebut. Jadi ini proses yang awal yang menggunakan joint cost sebesar $1 juta. Terus dari proses ini atau sawmill proses itu menghasilkan 3 produk G, T, dan C. Dari produk T ini tuh masih belum selesai prosesnya, jadi harganya tuh baru $55 per unit. Habis itu kita lakukan further processing dengan biaya 90.000 unit dan menghasilkan produk T yang fully process dengan harga $85 per unit. Nah, buat metode yang pertama, kita itu bakal mengkalikan dari monthly unit output dan juga selling price per unit. Jadi di sini sales value of total production at split off-nya bakal langsung dikaliin aja. Buat produk G 390.000, produk T 220, dan produk C itu 728.000. Habis itu kita bakal weightingin sales value ini per produknya dibagi dengan total sales value. Nah, di sini buat yang produk G itu 29,15, produk T 16,44%, dan produk C itu 54,41%. Total weighting ini pasti 100% ya, karena kan udah dibagi rata oleh keseluruhan dari produk-produknya. Terus buat nyari joint cost allocatednya tinggal dikaliin aja weightingnya dengan joint costnya, yaitu di sini dikaliin sama joint cost yang ada di sini. Oke, didapatlah alokasi dari biaya jointnya itu seperti ini. Nah, itu buat metode yang pertama. Kita lanjut ke metode yang kedua, yaitu menggunakan physical measure. Kalau dari physical measure ini kita menggunakan unit dari produk tersebut. Jadi ini udah stated di soal ya. Buat yang produk G itu dapat dihasilkan 78.000 unit.
produk T itu 4.000 dan produk C-nya itu 28.000. Ini langsung kita weightingin aja, dibagi dengan yang total. Nah, ini kalau mau ngecek nih benar atau salah, kita bisa tambahin semuanya, dimana totalnya itu pasti 100%. Terus buat joint cost allocated-nya masih sama yang sebelumnya. Jadi kita bakal kaliin weightingnya dengan joint cost. Kita akan mengkalikan weighting dengan joint cost-nya, yaitu 1 juta. Nah, ini buat metode yang kedua atau physical measure. Selanjutnya, kita bakal coba pakai metode yang ketiga, yaitu menggunakan metode Net Realizable Value Method atau NRV. Jadi di sini yang sama itu buat produk G dan produk C, yaitu udah tinggal dikaliin aja nih dari monthly unit of total production dikaliin sama fully processed selling price per unit. Ini dua data ini udah ada di soal ya, yang bagian ini. Nah, yang akan membedakan itu ada di bagian produk T-nya, karena ini kan menghitungnya pada saat prosesnya udah benar-benar selesai kan. Sedangkan si produk T doang inilah yang membutuhkan further process untuk mencapai tahap penyelesaian. Jadi di sini monthly unit of total production-nya itu sebesar di sini 4.000, tapi kita kaliin sama 100% dikurangin 10%. Nah, 10%-nya itu dapat dari mana? 10%-nya itu dapat dari soal, yaitu kalau misalnya dia melewati proses penyelesaian tersebut, total dari unitnya itu akan berkurang sebesar 10%. Nah, di sini jadinya total dari produk T itu 3.600. Nah, fully processed selling price-nya tetap sama ya, 85. Sedangkan buat net realizable value itu kan yang benar terjadi. Jadinya kalau misalnya yang produk G itu hasil perkalian dari 78.000 dikali $5. Terus produk C juga 28.000 dikali $26. Nah, buat produk yang T ini kita juga masih sama nih, kita kaliin 3.600 dikali sama harga jualnya 85, tapi jangan lupa kita harus kurangin juga biaya produksinya, yaitu 90.000. Nah, dari situ baru kita bisa weightingin. Cara weighting masih sama ya, jadi per produknya terus dibagi dengan totalnya. Oke, 100% ya. Terus buat joint cost allocated-nya juga sama, jadi dari weightingnya kita kaliin sama joint cost-nya. Nah, jadi kalau dilihat nih dari 3 metode ini, total joint cost itu bakal tetap sama kan, 1 juta. Yang membedakan adalah alokasi dari biaya-biaya tersebut ke 3 produk tersebut. Nah, terus untuk pertanyaan selanjutnya, kita disuruh prepare an analysis yang membandingkan jika produk T itu bakal di further process atau enggak langsung dijual setelah proses pemotongan. Nah, di sini monthly unit output-nya kita isi dulu nih. Monthly unit output-nya kan tadi di soal tuh 4.000. Terus dikurangin sama penyusutan jumlah unitnya, yaitu sebesar 10% ya.
dapat 400. Jadi unit yang tersedia untuk dijual yaitu 4.000 dikurangin 400, 3.600. Nah, di sini kita bakal cari final sales value-nya yaitu 3.600 dikaliin sama 85 kan harga jualnya. Dan jangan lupa dikurangin sales value at split off. Sales value at split off itu didapetin dari yang kita produksi dan yang bisa langsung kita jual, yaitu $55. Nah, ini tuh kita bakal dapat incremental revenue nih namanya. Jadinya kita kurangin dan dapetin $86.000. Habis itu jangan lupa lagi karena dia punya biaya untuk further prosesnya yaitu sebesar 90.000, jadi kita masukin juga. Nah, jadinya kita bakal dapat additional contribution for further processing itu minus 4.000 atau kita rugi 4.000. Bisa disimpulin kalau misalnya mendingan si perusahaan ini langsung aja menjual produknya pada saat selesai pemotongan, karena revenue yang dia dapat tuh bakal lebih gede dibandingkan kalau misalnya dia tetap further process the product, dia tuh bakal lebih rugi $4.000. Nah, soal selanjutnya kita disuruh identifikasi nih 3 tipe likely behavior yang bakal terjadi pada karyawan jika perusahaan J ini mengumumkan bahwa selama 6 bulan ke depan dia tuh bakal menjual produk T yang unfinished atau raw produk T karena adanya tekanan dari perusahaan kompetitor gitu kan. Terus kita juga disuruh include in your discussion how this behavior could be influenced by the management. Jadi kalau misalnya perusahaan J itu mengumumkan bahwa dalam 6 bulan ke depan dia bakal menjual hanya produk T yang selesai yang raw lah gitu ya istilahnya. Jadi itu akan berdampak pada karyawan tersebut di mana mereka akan memiliki kualitas yang lebih rendah dari sebelumnya dan mengurangi motivasi dari pekerja-pekerja tersebut. Terus juga kan mereka kan sebenarnya skill labor kan, mereka tuh pekerja-pekerja yang memiliki kemampuan terlatih lah, jadi itu dia bakal insecure gitu loh dengan pekerjaan yang mereka miliki, dan mereka akan cenderung mencari pekerjaan lain yang lebih baik kan dari pekerjaan mereka sekarang. Nah, ini tuh bakal berdampak pada produktivitas dari pekerja-pekerja tersebut juga. Makanya dari manajemen itu mereka harus mengambil tindakan, yaitu yang pertama itu pasti meningkatkan komunikasi antar pekerja, memberikan penjelasan yang bisa dapat diterima oleh semua karyawan. Terus juga mungkin dari manajemen bisa meningkatkan insentif atau bonus untuk meningkatkan kualitas pekerja di perusahaan tersebut. Dan juga yang terakhir, manajemen bisa melakukan job relocation atau internal job transfer. Nah, lanjut ke problem kedua, yaitu tentang joint cost allocation with a byproduct. Jadi di sini ada perusahaan plastik yang membeli botol-botol minuman gitu untuk di-recycle kembali menjadi plastik cover. Untuk di sini itu untuk meja dan juga untuk kursi. Dimana proses tersebut itu melewati proses pelelehan yang nantinya bakal menghasilkan plastik dengan ukuran besar, terus lalu bakal dilakukan pemotongan gitu sesuai ukuran masing-masing. Nah, sisa dari plastik tersebut itu bakal dijadikan filler
dan filler tersebut itu di-consider as a byproduct gitu ya. Jadi selanjutnya perusahaan ini bisa memproduksi 25 table cover, 75 chair cover, dan juga 5 pounds of package filler dari 100 pound botol. Nah, di bulan Juni perusahaan ini nggak punya beginning inventory dan dia membeli serta proses 120.000 pound of bottle dengan biaya 600.000. Pada bulan yang sama juga, perusahaan itu menjual 25.000 table cover dengan harga $12 satunya, 80.000 chair cover dengan harga $8, dan juga 5.000 pound of package filler dengan harga $1 per pound. Assume that the company allocates joint costs to table and chair cover using sales value at split off method, dan buat byproduct-nya ini bakal menggunakan production method. Disuruh cari ending inventory dan juga gross margin ya. Oke, buat yang pertama itu kita harus cari dulu nih jumlah produk yang di-manufactured. Nah, tadi kan kita tahu ya kalau misalnya dia tuh bakal menghasilkan, buat table dulu deh ya, 25 table dengan total 100 pound bottle. Tapi di bulan Juni ini kan dia ngolahnya itu nggak cuma 100 pound bottle, dia ngolahnya 120.000 pound. Jadinya kita bakal carinya dengan cara perbandingan 25/100 dikaliin sama yang dia produksi gitu kan, 120.000. Nah, jadi yang dia produksi untuk table cover itu 30.000. Terus buat yang kursi juga kita bakal bandingin. Jadi di sini 75 bagi 100 dikaliin 120.000. Sama halnya untuk yang filler ya, fillernya itu 5 kan, 5/100 dikaliin sama 120.000. Nah, terus produk yang sold ada di soal, langsung kita masukin aja 25.000 untuk table cover, 80.000 chair cover, dan juga 5.000 package filler. Nah, ending inventory-nya kan yang nggak kejual ya, dikurangin aja produk manufactured sama produk yang kejual. Nah, dapatlah data seperti ini. Terus karena dia menggunakan production method buat produknya, jadi joint cost-nya itu harus kita kurangin nih dengan NRV of byproduct. Jadi 600.000 dikurangin 5.000 dan didapetin joint cost-nya itu 595.000. Sedangkan buat perhitungan sales value of split off-nya ini kita bakal pakai dari ini kan yang total semua yang kita produksi dikaliin dengan harga jualnya kan. Jadi langsung aja 30.000 dikaliin sama 12. Sedangkan buat yang chair cover itu 90.000 dikaliin sama 8 harga jualnya. Ini totalnya yaitu ya 1.080.000. Habis itu kita bakal weightingin. Nah, ini pembagiannya. Jadi kalau buat yang table covers itu 33% dari total, dan chair cover itu 67% dari total. Joint cost allocated-nya itu langsung kita kaliin aja dari weighting dengan total dari joint cost-nya. Oke, terus kita bakal cari gross margin-nya.
Itu caranya sama aja, jadi revenue kita kurangi sama COGS, nanti kita bakal dapat gross marginnya. Tapi buat revenue-nya itu kita cuma pakai unit yang sold ya, jadi 25.000 dikaliin sama 12. Dan juga di sini share cover-nya itu 80.000 dikaliin sama 8. Totalnya 940.000 yang kejual. Nah, terus joint cost allocated-nya gimana? Joint cost allocated-nya bisa kita ambil dari perhitungan sebelumnya dengan less ending inventory. Jadi di sini kita bakal proporsiin dari joint cost tersebut menggunakan total produk yang kita produksi. Jadi 5.000 dibagi sama total yang kita produksiin, terus kita kaliin sama joint cost allocatednya. Nah, ternyata ending inventory-nya ini senilai 33.056 gitu. Nah, terus jadi COGS-nya udah kita dapetin kan dari joint cost allocatednya, kita kurangin sama ending inventory-nya, dan didapetin gross margin-nya buat yang per produknya itu 134.722 buat table cover. Chair cover-nya itu 287.407. Nah, karena kita menggunakan si production method buat by produknya, jadi ending inventory untuk filler atau by produknya itu sama dengan estimated market value, yaitu di sini yang 1.000 dikaliin $1. Nah, terus buat yang soal kedua, ini akan menggunakan metode yang sama untuk join produknya, tapi yang membedakan itu adalah di by produknya yang menggunakan sales method. Nah, di sini itu perbedaan yang sangat signifikan itu terdapat pada joint cost-nya, dimana kalau misalnya tadi production method joint cost kita dikurangi sama NRV of by product, tapi kalau di sini joint cost yang bakal dikenakan itu hanya joint cost. Jadi joint cost di sini cuma 600.000 saja gitu, tanpa pengurangan lain-lain. Nah, untuk joint cost allocatednya ini karena menggunakan metode yang sama, yaitu sales value at split off. Jadi caranya tuh sama seperti yang di atas di sini. 360.000 itu bakal di-weightingin sama totalnya 180.000. Tapi ini kalinya jangan lupa sama joint cost baru, yaitu 600.000. Jadi buat table cover itu 400.000, buat chair cover itu 400.000, dan totalnya itu 600.000. Nah, terus ini revenue-nya juga sama ya. Jadi kita pakai unit product sold dikaliin sama harga jualnya 25.000 kali 12, dan yang ini 80.000 dikali $8. Jangan lupa juga karena ini sales method, jadi kita bakal mengakui si package fillernya ini nih dengan 5.000 ya revenue untuk package fillernya. Lalu kita bakal masukin buat joint cost allocatednya. Di sini menggunakan yang sebelumnya 200.000 dan 400.000. Terus ending inventory-nya juga sama caranya. Jadi ending inventory dibagi sama product manufacturer dikaliin sama joint cost allocatednya. Terus kita bakal dapat COGS dan
gross marginnya itu jadi tinggal revenue dikurangin sama COGS. Yang ini juga langsung 5.000 ya, karena dia nggak punya COGS. Nah, jadi buat gross margin table cover itu 133, terus chair cover 284.000, package fillernya 5.000, dan totalnya itu secara keseluruhan gross marginnya 422.777 perak. Untuk menjawab pertanyaan ketiga, yaitu discuss the difference between two methods of for the byproduct, yaitu menggunakan production dan juga sales method. Jadi buat yang production method ini akan lebih baik digunakan untuk perusahaan-perusahaan yang memiliki kemampuan untuk mengetahui selling price dari byproduct tersebut, karena byproduct tersebut itu bakal memberikan kontribusi pada perusahaan itu secara material gitu. Nah, terus perusahaan itu juga harus record and track any inventory that may arise dengan adanya pencatatan byproduct tersebut sebagai inventory. Nah, sedangkan untuk yang sales method itu akan lebih cocok untuk perusahaan-perusahaan yang belum tahu nih harga jual untuk byproduct tersebut tuh berapa sih. Makanya dia menggunakan sales value method aja yang langsung dicatat revenue-nya gitu. Nah, ini juga cocok buat perusahaan-perusahaan yang masih belum memiliki kemampuan atau kapabilitas untuk keep track of the byproduct inventory. Jadi untuk dua metode ini bisa dipilih tergantung pada kemampuan dan kapabilitas perusahaan. Nah, untuk problem ketiga atau problem terakhir nih, kita bakal disuruh ngejurnal untuk problem nomor 2 ini. Yang pertama, kita bakal merecord journal entries untuk byproduct menggunakan production method. Yang pertama itu untuk yang at the time of production. Jadi di sini kita mendapatkan tambahan WIP, yaitu tadi kan sebesar 600.000 kan, yang dibayar anggaplah menggunakan accounts payable atau secara kredit. Terus at the time of production untuk yang byproduct ya, jadi kita ada perpindahan dari WIP yang udah selesai masuk ke finished good, yaitu sebesar 6.000. Atau ini kalau dilihat itu yang bagian ini kan yang selesai. Terus ini juga untuk yang joint product. Jadi untuk yang finished good table itu sebesar 198, dan juga untuk yang chair itu 396. Nah, totalnya 595 untuk WIP-nya yang berada di kredit, dan bakal kita record juga untuk journal at time of sale. Jadi saat kita penjualan byproduct-nya kita bakal mendapatkan 5.000 di sini. Terus untuk penjualan joint cost-nya itu tergantung ya. Jadi kalau yang di sini itu sales revenue-nya buat yang table itu 300.000, dan untuk yang chair-nya itu 640.000. Total cash yang kita dapetin 940.000. Nah, jangan lupa juga nih buat record perpindahan dari finished good menjadi COGS. Nah, ini tuh bakal mengambil angka yang ada di sini 165.000 dan juga 352. Oke, ini buat yang table dan chair gitu ya. Record
pertanyaan nomor 2 yaitu buy product yang menggunakan sales method. Jadi yang pertama juga sama, kita dapat WIP 600.000 yang dibayarkan secara kredit. Lalu untuk buy produknya pada saat production ini no entry karena kita menggunakan si sales method tersebut. Tapi buat join produknya tetap ada ya. Jadi finish good-nya itu 200.000 buat yang table, dan buat yang chair itu 400.000. Nah, terus ini juga saat penjualan juga sama. Jadi buy produknya itu terjual 5.000 pound dengan harga $1 per poundnya. Terus ini buat yang join produknya itu sama juga kayak yang di atas. Jadi yang 300.000 buat table cover dan juga 640.000 buat chair cover. Nah, di sini juga beda ya angkanya. Jadi buat finish good inventory table itu kita ambilnya yang CO gas ini nih 166, dan juga yang buat yang chair itu 355. Oke. Itu untuk penjurnalannya. Nah, mungkin sekian aja video asistensi kali ini. Semoga kalian semua bisa mengerti dengan jelas dari penjelasan yang udah gue sampaikan, dan jangan lupa juga buat ngerjain PR-nya. Dan kalau misalnya masih ada yang mau ditanyakan lagi, bisa menanyakannya ke asdos masing-masing. Oke, segitu aja. Makasih semuanya udah nonton. Have a good day.